أمير البتول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصل بذلك وسلم عليه سيد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum sampai ke halaman 252. Pas di bawah kotak. Wa yasihhu an yanwiya fi saumin nafli ba'da tulu'il fajri walakin bisyartaini an takuna an-niyyatu qabla az-zawali ay dukhuli waqti adh-dhuhri alla yata'ata syai'an min al-mufattirat min tulu'il fajri ila waqtin niyati sampai kepada wayasihu dan dianggap sah, wayasihu dan dianggap sah an yanwiya berniat, an yanwiya berniat fi saumin nafli di dalam puasa sunnah ba'da tulu'il fajri setelah azan subuh. Orang dianggap sah berniat walaupun sudah azan subuh kalau itu memang puasa sunnah. Walakin dan akan tetapi bi syartaini dengan dua syarat. Puasa tersebut dianggap sah, puasa sunnahnya, walaupun niatnya sudah azan subuh atau lewat azan subuh. Bisyarta ini dengan dua syarat. Pertama, antakunan niyatu, adapun niatnya, adapun niatnya kapan terjadi? Qabla zawal. Dipastikan dianggap sah kalau memang niatnya dia niat puasa sunat tadi apa? Qabla zawal, sebelum subuh, sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Jam 10 pagi, jam 11 pagi. Ya Allah, ini puasa Senin ya? Ah, ada pengen puasa sunat. Niat hati saya niat puasa sunat Senin. Sah. Selama dia berniat sebelum zuhur. Sudah melewati azan subuh dan belum sampai masuk azan zuhur, dia baru niat puasa sunnah, maka niatnya dianggap boleh, dianggap sah kalau itu puasa sunnah. Jelas ya? Yang kedua, Allah yata'afa, dia belum mengkonsumsi, dia belum makan, dia belum mengkonsumsi syai'an, sesuatu minal mufattirat, dari yang membatalkan. Dengan catatan kedua, niatnya betul,
sebelum adzan zuhur. Yang kedua, dia belum mengkonsumsi apapun. Minal mufattirat, dari apa-apa yang bisa membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari adzan subuh, ila waqtin niyati, sampai waktu dia niat. Dari mulai subuh, oh dia niat jam 10. Antara subuh sampai jam 10 tadi, waktu dia niat, dia belum mengkonsumsi apapun, ngeteh belum, minum belum, nyarap belum, apa belum, boleh. Iya, niat jam 10 boleh. Nah, ente kalau udah nyarap, ya nggak boleh lah. Dua catatan ini menjadi sah puasa sunnah dia dengan niat sudah melewati azan subuh, dengan syarat yang kedua, dia belum makan apa-apa, dia belum minum apa-apa dari subuh sampai waktu dia niat. Ini syarat, dua syarat ini. Jelas ini. Salat sunnah, salat puasa sunnah boleh niat walaupun sudah melewati adzan subuh, dengan catatan yang kedua, dia belum makan dan belum minum apa-apa dari adzan subuh sampai dengan waktu dia berniat puasa. Jelas ini. Jam 11 dia baru niat, ingat ini puasa Senin. Niat saya niat puasa Senin, hati. Jadi belum makan, belum minum, boleh. Jelas ini. Ada yang mau tanya apa, lanjut? Jelas ini ya. Yang kedua, lanjut. Akmalun niyati. Akmal itu sempurnanya. An-niyati, sempurnanya niat. Kan orang itu niat itu dalam hati, diucap itu sunnah. Nah, bagaimana niat yang paling sempurna? An yatalaffadha, an yatalaffadha, dilafalkan, disuarakan, mustahdiran, sambil menghadirkan niat tadi, biqalbihi, dengan hatinya. Mulut berucap, hati ikut niat. Paham? Itu niat yang paling sempurna. Ketika bapak ibu ingin niat puasa, mulut berbicara niat, hati mengikuti apa yang diucapkan oleh mulut. Itu paling sempurna. Apa bunyinya? Sering kita baca nawaitu. Mulut ngomong nawaitu, di sini nawaitu. Sauma ghadin, di sini katakan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tidak harus bahasa Arab. Saya niat puasa Ramadan yang wajib tahun ini karena Allah. Saya niat puasa Ramadan yang wajib tahun ini karena Allah. Mulut berucap, hati menghadirkan apa yang diucap oleh mulut. Itu paling sempurnanya niat, namanya akmalun niyah. Jelas ini? Jadi kita masih berbicara apa sih ini? Tentang apa sih? Halo? Rukun puasa. Pertama rukun puasa nih, ya. Sekarang dua nih. Ar-ruknu tsani, rukun puasa yang kedua apa? Tarku mufattirin. Tarku mufattirin, meninggalkan
apa saja yang membatalkan wajib itu. Rukun orang puasa selain niat, dia tidak boleh melakukan apa-apa yang membatalkan puasanya. Zakiran, apa zakiran? Apa zakiran? Apa zakiran? Bukan zikir. Zakiran itu ingat. Orang zikir itu orang yang ingat. Tapi kita zikirnya zikir mabok. Mulut zikir, hati kemana-mana. Tuh. Orang yang puasa itu harus zakiran. Waktu dia apa-apa, zakiran emang ingat. Mukhtaran. Apa mukhtar? Hah? Pilihan dia. Maka Nabi itu disebut mukhtar, pilihan. Mukhtar, pilihan. Ghaira jahil, bukan bodoh. Ma'dzur, apa itu? Bukan bodoh yang dimaaf, namanya ma'dzur. Orang puasa itu tidak makan, tidak minum. Dia tidak melakukan apa yang dapat membatalkan puasa selama dia puasa. Dan dia itu semuanya apa? Memang dia sadar, zakir sadar, ingat sadar. Emang dia tahu pilihan dia. Dia nggak makan memang. Dia bisa aja makan, dia bisa aja minum, tapi dia nggak makan nggak minum. Emang menjadi dia sadar, memang jadi pilihan dia. Dan dia tahu. Makan minum itu batalin puasa. Jadi orang yang puasa itu meninggalkan semua yang membatalkan. Satu, dia sadar. Kalau dia makan dia batal, dia sadar tahu. Ya kan, mukhtar, emang pilihan dia mau puasa. Bayar jahil, bukan bodoh. Kenapa? Fala yabtul, maka tidak batal. Saumuhu, puasanya. Idza aftara, bila mana dia aftara, berbuka. Apabila dia berbuka, nasian, lawannya zakiran, nasian, lupa. Halo, dia nggak makan nggak minum, memang dia sadar. Maka tidak batal puasamu kalau kamu minum lupa. Lawannya zakiran. Kok minum? Ya Allah, ana lupa. Nggak batal. Benar-benar lupa, bukan pora-pora. Nasian. Apa nasian? Lu jadi bapak makan, bapak minum saat berpuasa, tidak batal puasamu dengan makan dan minum bila mana lupa makan minumnya. Bisa nggak? Bisa terjadi nggak? Bisa. Apalagi puasa sunnah. Orang ngeteh, ya Allah ada puasa, nggak batal. Kalau benar-benar nasian. Yang kedua, au mukrahan. Mukrah itu dipaksa. Dipaksa nggak batal. Inti kalau nggak makan ada tembak nanti. Anak puasa, iya makan nggak? Kalau nggak ada tembak. Akhirnya dia makan dan minum karena memang dipaksa, diancam, nggak batal. Aslinya apa? Dia pengen puasa, dia nggak pengen makan, nggak minum, tapi karena diancam, maka makan minumnya dengan diancam nggak batal. Jelas ini? Aukana jahilan, atau dia bodoh tuh nggak tahu, dia nggak tahu.
Dia tidak tahu makan minum itu membatalkan puasa, dia nggak tahu dia makan. Karena dia puasa. Anda nggak tahu, nggak batal. Kalau orang puasa makan minum dia nggak tahu bahwasannya makan minum batal, maka puasanya nggak batal. Kalau memang jahil, bodoh. Tak dulu, makzuran, jahil yang mana? Makzur, bodoh yang dimaaf, bijahli dengan kebodohannya. Halo, saya tulis ya. Orang puasa harus apa? Meninggalkan apa? Meninggalkan makan dan minum. Dan meninggalkan makan minumnya apa tadi tuh? Zakiran. Apa zakiran? Sadar. Yang kedua mukhtaran. Mukhtar, pilihan dia. Yang ketiga, halo, yang ketiga apa? Udah diam baik. Kan ada tulisannya. Yang kedua, yang ketiga, ghaira jahil, ghaira jahilin, ma'zurin. Apa zakiran? Lawannya zakiran? Nasian. Mana yang batal? Kalau dia makan minum dalam keadaan ingat, oh iya dia puasa, bodoh, ingat, ya batal. Tidak batal puasanya kalau makan minumnya lupa. Batal puasanya kalau dia makan minum mukhtar, pilihan dia. Dia emang nggak boleh, ente puasa nggak boleh makan. Anak pilih makan dulu dah. Ya batal. Tidak batal puasanya kalau mukrahan. Apa mukrahan? Dipaksa, diancam. Ghaira jahil. Ente batal puasa, ente kan nggak jahil. Ente tahu, belajar, ngaji, makan, minum itu ngebatalin. Biarin batal nggak? Batal. Tapi ada orang makan minum nggak batal kalau posisinya jahil. Jahilan, ma'dzur, orang bodoh yang dimaaf. Nah, kata-kata orang bodoh dimaaf itu ini satu, man, baca, nasya'a, man nasya'a, ba'idan anil ulama, orang dikatakan bodoh yang dimaaf. Satu, man, dianya, nasya'ah, tumbuh besar, ba'idan, jauh, anil ulama, dari ulama. Di gunung, di mana nggak tahu, nggak ada ulama, nggak ada ustadz, jadi nggak ada pengetahuan tentang puasa. Dia nggak tahu itu makan minum itu membatalkan. Dia nggak tahu merokok itu membatalkan puasa. Dia tetap merokok, kan nggak makan nggak minum, dia nggak tahu. Kenapa? Memang dia tumbuh besar di daerah terpencil, di kampungnya tidak ada ulama. Dan antum di mana? Apakah bapak termasuk yang bodoh?
Kalau bodoh, bapak nggak dimaaf bodohnya. Kalau bapak nggak ngerti, bapak nggak paham, bapak nggak dimaaf. Karena bapak tumbuh besar di daerah, di tempat yang ulama banyak banget. Jadi nggak ada alasan andai bapak makan minum nggak tahu hukumnya, merokok nggak tahu hukumnya, sholat nggak tahu hukumnya, ya nggak dimaaf lah. Bapak malas aja. Iya, bukan bapak tidak boleh, bukan termasuk namanya jahil ma'dzur. Bapak tidak masuk kategori jahil ma'dzur, orang bodoh yang dimaaf. Yang bila mana tidak tahu, bila mana bapak tidak tahu, dimaaf. Contoh, banyak kasus talak, cerai, itu banyak kasus dalam rumah tangga. Ada nggak suami istri, suaminya melontarkan kata cerai? Ada nggak? Waktu berantem? Banyak. Emosi. Mohon maaf, satu kali Anda mengatakan tolak, satu kali Anda mengatakan cerai kepada istri, bercanda, sengaja, emosi, marah, terjadi Pak. Kalau bapak ini mengucapkan cerai kepada istrinya satu kali, ya lakinya, suaminya punya hak rujuk. Cukup mengatakan lelaki kepada istrinya, saya kembali lagi kepadamu, selesai. Selama masih dalam masa iddah. Selama masih dalam masa iddah. Berantem lagi, ngomong lagi, cerai lagi. Dua. Yang sudah diucap itu tetap akan tertulis. Satu. Ngomong lagi. Dua. Bukan berarti terhapus, satunya enggak. Ketika dia mengatakan rujuk kepada istrinya, tetap bilangan satu itu enggak kehapus. Ngomong lagi. Dua. Dua masih punya hak rujuk. Ngomong lagi. Berantem itu tiga. Habis. Udah nggak punya rujuk. Tapi berapa banyak rumah tangga yang tidak belajar, cerai lebih dari tiga, damai lagi, didamaikan keluarga, hidup dalam satu atap, itu dalam satu rumah, punya anak dari hasil sudah mengatakan cerai lebih dari tiga, dan mengatakan anak nggak tahu, saya nggak tahu. Kata-kata kamu tidak tahu itu bukan yang ini. Bukan ghairu jahil, itu jahil, ghairu jahil ma'dzur, itu bukan bodoh yang dimaaf. Iya, guru taklim subuh keliling sana, jahibib Senin Selasa Rabu, ada semua. Nah, kata-kata anak saya tidak tahu itu nggak dimaaf. Kata-kata itu hukumnya jelas kalau itu mau ngaji, hukumnya jelas kalau itu mau belajar. Dan itu kan gak mau belajar. Dan ini banyak terjadi dalam rumah tangga orang muslim begini banyak. Ya, berantem cerai. Udah, kalau sudah cerai lebih dari 2 kali, ya udah nggak bisa kembali kepada istrinya. Jelas ini. Dan banyak ngomong, ibu dicerai berapa? Saya sudah berapa kali, udah sering suami saya mengatakan cari lebih dari 3. Bu, sudah bukan suami istri lagi bu. Oh gitu Pak Satya. Menanya, besok ya satu atap lagi, satu rumah lagi. Kalau sudah bukan suami istri berumah tangga, ya zina lah hukumnya. Zina, tapi tidak sadar itu perbuatan zina karena dia menyangka masih hubungan suami istri. Perzinahan yang dianggap bukan zina, hasil anaknya hasil zina lah. Nanti makin nakal, bandel, ya begini nanti tanya. Jelas. Dan itu banyak terjadi dalam rumah tangga orang Islam. Kenapa bisa terjadi? Kurang ilmu, dan dia tidak tahu, dan sudah tidak tahu, dan dia tidak mau tahu. Jelas ya? Jadi
Orang yang dikatakan bodoh yang dimaaf, bila mana dia tidak tahu dengan hukum itu, apabila dia tinggal tumbuh besar di satu tempat yang terpencil, yang jauh dari jangkauan ulama. Jelas ini? Ada bertanya sebelum lanjut? Ya Bu. Ya. 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 Kalau itu hanya terkait dengan iman, kekuatan iman kita. Lu kalau nggak makan, gua nggak temenin lu. Gua nggak kasih proyek lu. Biarin, bukan lu yang ngasih proyek, Allah nanti semuanya. Itu kekuatan iman. Tidak termasuk kata-kata mukroh. Tidak termasuk kata-kata mukroh, orang yang diancam. Yang disebut dengan diancam tadi adalah menyangkut dengan keselamatan jiwanya. Tidak termasuk yang tadi itu. Oh, nanti lu gua kasih pinjam lagi lo kalau ada. Ya udah biarin. Itu kekuatan iman. Bu, subhanallah, ada seorang miskin yang setiap tahunnya dibantu orang kaya. Ada setiap orang miskin. Ada setiap tahunnya ada orang kaya yang dibantu orang miskin. Setiap bulan tertentu dia datang kepada si kaya ini. Pada waktu yang sudah ditentukan bulan dan datang bulannya, dia datang ke rumah si kaya. Dia ketok pintu rumah si kaya, dibukalah, dan yang membuka istrinya. Iya Pak, ini Pak mau ketemu Ibu, mau ketemu Bapak. Oh tunggu ya, Bapak lagi tidur, nanti aja datang lagi. Maka dia pun pulang dengan kecewa. Dalam perjalanan mengatakan, dalam perjalanan pulang dia mendengar suara tanpa ada wujud. Dia mengatakan, kenapa kamu datang kepada makhluk yang bisa tidur? Kenapa kamu tidak datang kepada zat yang tidak pernah tidur? Dia langsung datang ke masjid, dia minta maaf kepada Allah, dia nangis di hadapan Allah. Apa dia mengatakan, mulai hari ini saya tidak akan pernah datang kepada makhluk yang tidur. Saya akan datang kepada Allah yang tidak akan pernah tidur, yang tahu dengan semua nasib saya. Subhanallah, dia sholat taubat, dia minta ampun kepada Allah, lupa kepada Allah, bersandar kepada makhluk. Nggak lama dia setelah sholat keluar dari masjid, ternyata orang kaya tadi sudah menunggu dia. Apa yang terjadi? Subhanallah, malah Allah memberikan petunjuk kepada si kaya. Bukan memberi seperti apa yang diberi biasanya. Dia beri setengah harta kekayaannya dengan dia meminta kepada Allah langsung. Kalau dia minta kepada dia cuma diberi sebatas, tapi ketika dia minta langsung kepada Allah, diberi yang di luar nalar. Itu seringkali itu ujiannya ujian iman, bukan yang termasuk mukroh, bukan yang terancam keselamatan jiwanya. Jadi tidak termasuk. Jelas ya? Ada lagi? Ya. Cerai. Ini mengatakan tinggal loh. Ya, ada satu keluarga kalau berantem, tangguh pulangin loh, orang tua loh, tangguh tinggal loh. Nah, itu dalam bahasa Arab gini Pak, talak itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan tolak sharih, jelas, tidak bisa ditafsir kata-katanya. Saya cerai lo, jelas itu, nggak bisa tafsir apa-apa. Ada namanya kinayah.
ungkapan kayak tadi, gue tinggal loh. Nah, kalau kata-kata talaknya tidak jelas, gue balikin loh ke orang tua lo. Itu dalam bahasa Arab kata-kata talak yang tidak jelas multi tafsir. Nah, kalau muatannya ada tafsir di situ, maka kata ulama butuh niat. Butuh nih yang tahu niat cerai atau tidak yang mengucap. Iya kan? Buat emosi, buat tinggal loh. Tinggal apa bang? Tinggal lo kayak gue mancing. Berarti kan dia bilang, lu mau cerai? Enggak. Iya, gue tinggal. Nah, jadi kata-kata gue tinggal itu tergantung kepada yang melafalkan. Kalau dia melafalkan untuk niat cerai, jatuh. Kalau hanya tinggal, gue punya puyeng, enggak. Sama tadi, gue pulangin loh. Lu cerain? Agak, biar pulang loh, minta duit sama abahnya. Nah, kata-kata gue pulangin enggak langsung menjadi cerai, tergantung kepada suami yang mengucap. Ngapain pulang? Biar dia tahu, dia belajar, biar dewasa, biar dia mikir di rumahnya. Tuh, nggak jatuh. Tapi ketika gue pulangin, mau ngapain itu? Gue cerai, gue ngomong gitu, ya udah jatuh. Tergantung kepada yang mengucap. Kalau disertai niat cerai jatuh, kalau enggak ya enggak. Beda dengan kata-kata saya cerai kamu. Jelas sudah itu, jelas. Ya, jelas. Dan mohon maaf ya. Kalau cerai dalam negara itu tidak mudah. Kan proses panjang tuh, ada tahapan-tahapan. Sampai pengadilan itu nggak langsung pengadilan, tahapan berapa tahap tuh. Ya, itu dalam negara bapak ibu tidak akan pernah bisa cerai kalau belum disahkan negara. Tetapi dalam hukum Islam cukup mengatakan cerai selesai. Ya, saya cerai kamu, jatuh satu. Saya cerai kamu 3, selesai, habis. Kalau bapak katakan saya cerai kamu 3, sudah, bapak tidak bisa kembali lagi dengan istri bapak sampai hari kiamat, kecuali nanti istrimu yang kamu cerai dia menikah lagi dengan orang lain dan bercerai lagi dengan yang baru, bisa balik lagi kepada bapak. Nggak bisa, bener. Kata-kata ucapan cerai yang sudah keluar nggak bisa dia, mama nggak jadi, nggak bisa. Ayat kepasan gua nggak bisa. Makanya laki-laki itu, kenapa? Mohon maaf, kenapa talak cerai itu dikasih laki-laki? Karena yang namanya laki-laki berpikir baru berucap, beda dengan perempuan. Makanya hak cerai itu tidak diberikan perempuan, diberikan sama laki. Perempuan setiap hari ngomong pokoknya saya cerai bapak, ya nggak ngaruh. Bini ngomong cerai berapa kali pun nggak ngaruh, karena hak itu diberikan oleh Allah untuk laki-laki. Nah, biasanya yang nama laki-laki itu dia akan mikir dulu baru berucap. Kenapa? Karena kalau sudah diucap nggak bisa diambil lagi bang, nggak bisa ditarik lagi. So, saya nggak kepasan, nggak ada. Maafin ya Allah, oh nggak ada maafin ya Allah, nggak ada. Bukan maafnya, maafin ya Allah maafin, tapi terjadi, gitu bang. Hah? Nggak laku. Oh, lupa, nggak sengaja, emosi, jatuh, main-main, bercanda. Contoh lewat perempuan lewat, pakai kerudung perempuan gue cerai dia bininya jatuh. Makanya bercandanya jadi, seriusnya jadi cerai. Bercandanya jadi, cerainya jadi, bercanda jadi, serius jadi pernikahan, perceraian sama. Jelas ini? Lagi? Ya, Pak Haji, siap. Ya, jatuh. Pak Haji, Bapak pernah hadir pernikahan nggak? Halo, pernah hadir pernikahan nggak? Sering kan?
Ya, ijab kabul pernah dengar, pernah lihat? Selesai akad nikah, suami diminta apa? Membaca sirah taklik, janji. Bila mana, apabila. Nah, janji itu akan menjadi sah cerainya kalau bila mana kasus yang diucap oleh suami terjadi. Bila mana saya menyakiti fisik, ada enggak? Enggak ada. Ninggalin enggak? Enggak. Pernah baca sirah taklik enggak? Pernah dengar enggak? Ya kan? Nah, itu ucapan taklik itu apa? Digantung. Bila mana sesuatu yang digantung itu terjadi, istri kemudian tidak menerima, kemudian apa yang terjadi dia, nasib dia yang dialami oleh perempuan tadi, dia tidak suka, tidak reda, dia mengadukan kepada pengadilan negara, kemudian diterima, maka sang ya membayar uang iwat pengganti 10.000, jatuh talak. Itu. Nah, kalau yang demikian Pak Haji, ada namanya nanti, boleh nggak Ustaz seorang istri menggugat? Boleh, namanya bukan tolak. Gugatan seorang istri kepada suami, cara begini, mah, kata istrinya, ya, kalau ayah menceraikan saya, nanti saya kasih motor. Oke. Itu ada dalam fikih. Apa tuh? Permintaan cerai dari istri dengan satu imbalan, yang dimana imbalan dari pihak istri yang diterima oleh suami. Ada. Itu jadi ada caranya. Dan dosa besar seorang istri minta cerai sama suaminya kalau nggak ada sebab. Hah? Ya nggak, mau ngapain? Nggak sih makan. Sabar. Kan lagi nyari, kecuali malas. Kecuali malas. Malas itu nggak ada penyakitnya, nggak ada obatnya. Udah dosa. Maka kata Nabi Pak, dosa besar wahai anda suami, kalau anda mentelantarkan istri dan anak-anak. Dosa kamu. Itu tanggung jawabmu, bukan tanggung jawab istri. Cari nafkah itu tanggung jawab wahai suami, bukan istri. Istri itu membesarkan, mendidik, melayani kamu. Ya kan? Kalau ibu masak, bukan kewajiban ibu. Ibu nyuci, nggak ada kewajiban. Nggak masak itu nggak dosa. Nggak nyuci itu nggak dosa. Nggak dosa, karena bukan kewajiban, dia bukan membantu. Kenapa beliau istri kita tetap masak walaupun wajib? Kenapa? Ingin ibadah di situlah. Karena ingin mendapatkan pahala besar, mencucikan baju-baju suami yang dipakai untuk sholat, dipakai untuk kerja. Nilai pahala besar di situlah, ingin mendapatkan berkah, ridho dari suami. Walaupun nggak wajib, pahala luar biasa terus. Masakin, pahala ini, pahala itu yang diinginkan seorang istri dalam rumah tangga. Kalau nggak ada apa-apa kemudian pengen cari, rumah tangga itu bukan main-main. Rumah tangga itu bukan untuk bercanda-bercandaan. Rumah tangga itu apa? Untuk mencari ridho Allah bersama, untuk menggapai ridhonya Allah bersama, untuk masuk surga Allah, saling bantu, saling tolong. Yang lupa diingetin sama yang sadar mengingati yang lupa. Begitu. Nah, awas suami, dosa besar kamu ketika kamu mentelantarkan istri dan anak-anak, dalam mereka ada tanggung jawab. Kalau seandainya sudah kerja sini kemudian itulah butuh kepada istri yang sabar, menemani dalam suka dan duka. Begitu seharusnya, bukan malas. Ibadah Masya Allah, dia kerja sini tapi masih dapat kekurangan. Itulah dunia. Dunia begitu. Kadang-kadang dengan kita beribadah makin menjauh dunia. Itulah dunia, jangan heran. Nggak apa-apa, nggak akan bahaya dunia kita. Sebentar kok, 60, 70 selesai mati kita. Tapi nanti insya Allah apa yang kita lakukan hari ini
kita akan petik di sana nanti. Biarkan susah di dunia, tapi senang di akhirat dengan ibadahmu nanti. Tetap istri yang soleh akan mendampingi, mendoakan selalu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan istri? Salat duha, baca Waqiah, baca Yasin, doa sama Allah. Ya kan? Sambil membantu suaminya dengan seperti itu agar suami diberikan keluasan rezeki yang hari ini belum dapat. Begitu. Begitu Pak Haji. Ya. Kenapa? Lah iya, orang nggak mau apa-apa. Iya, nggak ada masalah. Nah itulah makanya hukum dunia kan bisa dibeli. Hukum dunia bisa dibeli, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba istri ngapa-ngapa, maaf baik, mulutnya bagus. Mohon maaf, kadang-kadang tergoda dengan laki-laki yang lain. Oleh goda laki-laki yang lain, diajak menikah, dijanjikan lebih daripada apa yang didapatkan hari ini. Maka dia menggugat cerai suaminya. Udah normal, dosa inti istri, dosa inti, dosa. Ya, dosa suami yang meninggalkan istrinya, dosa juga istri yang, makanya kan apabila seorang istri salat 5 waktunya, apalagi puasa Ramadannya, patuh kepada suaminya, menjaga kemaluan kehormatannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan wahai perempuan masuk surga dari pintu mana yang kamu inginkan. Dia tidak akan keluar tanpa izin suaminya. Dia tidak akan pernah kemana-mana tanpa izin. Itu perempuan yang begini kan udah jarang. Ada masih ada. Bukan nggak ada. Walaupun sudah menjadi barang langka. Iya, begitu Pak. Jadi patokannya agama. Selama belum pernah ada kata cerai dari suami, ya nggak akan pernah cerai. Walaupun pengadilan mengatakan kalau tidak kasus. Ya, gitu ya. Dan mohon maaf, kadang-kadang suami juga nakal. Kenapa yang sebut nakal? Sudah tidak bertanggung jawab, tidak diceraikan dengan cara baik. Sementara istri itu pengen hidup juga seperti yang lain. Kalau abang sudah tidak suka, mau balikan bapaknya baik-baik. Jangan dibiarkan menggantung, dinafkahi enggak, digauli enggak, semua enggak, dibiarin itu aja bertahun-tahun. Dosa inti. Kalau udah nggak suka, bilang dengan baik-baik, sebagaimana waktu minta baik-baik, kembalikan. Saya sudah nggak suka lagi, saya balik. Udah selesai. Kenapa? Karena dia pengen hidup, mungkin ada jodoh lain dengan lain, silakan. Tapi kalau begitu kan ada yang mau datang nggak bisa, karena statusnya masih suami bapak, sementara bapak tidak menganggap dia istrinya. Dibiarin aja, dinafkahin enggak, diapain enggak, dicerai enggak. Banyak kayak gitu. Nah, dosa inti suami, dosa suami. Menggantung namanya. Wala tadharuha kal mu'allaqah. Wala tadharuha kal mu'allaqah. Jangan kau biarkan menggantung istrimu. Harus jelas statusnya. Istrimu didik dengan baik. Nafkahi, ajarin. Kalau enggak, udah balikin, selesai. Dia pengen hidup, ente pengen hidup, silakan. Ente pengen hidup dengan lain, silakan. Dia juga pengen hidup juga. Ente dapat yang baru, dia dibiarin. Dapat ke Cikarang ini gara-garanya. Ini dibiarin di Jatimulya. Kesian anaknya nggak dikasih makan, nggak dinengok. Dia nguli sini, nguli sana. Sementara statusnya nggak jelas. Suaminya masih ada, kayak lo mati. Duitin kagak, kasih nafkah kagak, digaulin kagak, semuanya enggak, gitu kan. Jangan, nggak boleh. Dosa itu nanti di hadapan Allah, dosa besar. Itu kita suami ini. Ya, jelas ini. Ya. Yang mana? Suaminya menggantung. Iya, itu makanya saya bilang dosa, Pak Haji. Jalan keluarnya, keluarga perempuan datang sama suaminya.
Iya, datang suaminya datang keluarganya bilang terus terang, Mas, anak saya itu pengen hidup. Sekarang Mas mau apa sama anak saya? Kalau memang tetap ingin jadi suami, lakukan istri bukan dengan baik. Kalau enggak, saya ambil. Begitu. Peran keluarga penting juga. Agar suaminya tidak menggantung nasib anaknya. Gitu berarti. Banyak ini terjadi menggantung itu banyak. Ya, dalam satu rumah dinafkahi kagak, diapa-apain kagak, bertahun-tahun begitu. Kesian anak orang. Dia juga perempuan, ada perempuan manusia seperti kita, perempuan laki-laki juga manusia yang butuh di semuanya. Itulah kadang-kadang laki-laki yang zalim begitu. Zalim lah. Punya istri apa? Punya istri itu. Disapa kagak, ditegur kagak, diapain kagak. Dosa kita. Ya, begitu ya, Pak. Iya. Baik, Bang. Ini maaf ya. Oke. Bukan mau jorok. Suaminya impoten 5 tahun. Nah. Istri masih muda. Ini apakah ada hak istri untuk mengajukan cerai atau bagaimana? Boleh. Ya, mohon maaf nih Bang ya, abang impoten. Dan ya kan gitu. Iya, abang impoten. Ya, dia harus legowo. Ya udah. Karena kan nafkah itu kan zahir batin. Zahir dibagi, batin enggak, merana. Iya enggak? Daripada dia nanti, mohon maaf, daripada dia nanti selingkuh kemana-mana, dosa. Kita laki-laki sadar diri, ya udah. Silakan mah. Ya laki-laki yang baik begitu. Jangan ego lah. Iya Bang. Jangan iya betul doang Bang. Iya. Ada begitu kejadian. Iya benar. Dia suaminya kesian. Kesian suaminya. Dia bingung. Tuh, iya itu kan saya bilang Bang, kalau sang istri minta untuk diceraikan, dia masih sayang, sementara mau nafkah batinnya nggak dapat, akhirnya kelayaban. Kelayaban lah. Akhirnya dosa inti suami, membiarkan istri bagian terserah bini gua kelayaban, yang penting masih bini gua, ya nggak boleh lah. Laki-laki itu harus jelas. Dosa kan gini Bang. Kalau ente belum bisa jadi baik ya udah balikin. Sadar diri. Kecuali ya udah Bang, saya waktu 1 tahun usaha Bang. Obatin, terapi. Kalau enggak ya mohon maaf Bang gitu. Nah, iya. Begitu ya. Cari yang adil semua, yang terbaik buat semua. Jelas ini. Iya, Pak. Puasa sunnah. Kemudian kita ada penuhi undangan silaturahmi. Kemudian ada acara makan. Baiknya juga. Makan enak. Iya. Boleh. Tadi Pak orang mau lagi diundangan nggak berdatang karena harus manggung kan. Puasanya gimana tuh kan? Agak batal. Batal makan. Pak, habis diundangan saya datang, saya makan 2 piring, ya batal. Kan pilihan. Kami mukhtar, memilih makan, memilih membatalkan karena menghormati yang punya rumah. Insya Allah belum ada pahala. Iya, memang itu tadi kemarin godaannya puasa sunnah itu berat. Puasa sunnah itu berat, tidak seperti puasa wajib. Puasa wajib enteng, bareng-bareng, semua. Laparnya bareng-bareng. Kalau puasa sunnah, minum teman lagi kopi, sabar, pisang goreng lagi. Begitu Pak jawabannya, makanya berat. Nah, tiba-tiba diundang, Bang, kesini Bang, ke rumah Bang. Oh iya, baik. Bekakak Bang. Di mana? Makan Bang. Diundang sama saudara. Saya puasa, saya nggak jadi makan. Gimana? Saya udah masak ini. Ya udah, bismillah makan. Bismillah makan udah. Pahala dapat, makan enak. Jarang begitu Bang. Ya. Kalau abang beli kan lumayan. Begitu. Ya. Alhamdulillah. Yang terakhir,
Siapa yang disebut bodoh yang dimaaf? Wa man kana qariba ahdil Islam, dan dia baru aja masuk Islam. Baru masuk Islam, ya wajar dia nggak tahu. Dia ini Ramadan puasa, iya Pak, saya ikut puasa. Ngopi, nggak boleh, nggak boleh ya, saya nggak tahu. Dimaaf. Kenapa? Emang baru masuk Islam. Lah kita dari beranak Islam, orang tua kita Islam bilang kagak tahu. Ya. Maka kita tidak termasuk bodoh yang dimaaf. Orang disebut bodoh dimaaf itu dua. Orang yang tinggal terpencil, tidak ada ulama di sana. Yang kedua, dia baru masuk Islam. Apabila makan minum dia tidak tahu hukumnya, maka tidak membatalkan puasanya. Dan itu tidak ada kita di situ. Kita tidak termasuk. Ya, 1.1 enggak, nomor 2 apa lagi? Itu yang harus. Jelas ya? Alhamdulillah. Udah Isyraq lah. Isyraq 51. Hah? Isyraq ya? Alhamdulillah, pelan-pelan ngajinya. Ya, besok kepada sunanus shaum, sunnah puasa. Ya, insyaallah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, ilmu yang dipelajari menjadi ilman nafi'an, wa rizqan wasi'an, wa amalan mutaqabbala. Dan siapapun yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Siapapun yang dalam kesulitan ekonomi, ya Allah mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan usahanya. Dan bila mana saudara-saudara kita yang sedang pergi haji, mudah-mudahan diberikan keselamatan, kesehatan, kelancaran dalam ibadahnya, hajinya, sampai pulang lagi dalam keadaan sehat walafiat. Wa haji yang mabrur dan mabrurah. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.